Nah, sama ya untuk limit dan kekontinuan suatu fungsi, tapi untuk materi kelima, tampilan PPT Ibu sudah kelihatan? Oke. Nah, untuk materi kelima ini, Ibu akan membahas limit barisan dan fungsi ke kontinu. Ini lebih, kalau menurut Ibu, lebih ribet rumus-rumusnya, jadi mohon diperhatikan untuk limit kita tahapannya lebih bertingkat lagi ya. Jadi mohon diperhatikan. Jadi ini lebih banyak notasi-notasi di sini, jadi nanti kalian pahami notasi. Oke, yang pertama, limit barisan, di mana didefinisikan misalkan X, misalkan X sama dengan XN barisan bilangan real. Berarti di sini XN itu termasuk dari bilangan real. Ya, di sini bilangan real disebut limit X dan dinotasikan limit X sama dengan limit XN sama dengan X. Atau N mendekati apa ini? Simbol apa ini? Ya, tak hingga. Berarti N mendekati tak hingga. Selanjutnya, jika untuk setiap bilangan real, simbol apakah ini? Simbol apakah itu? Oke, dicatat ya. Simbol ini adalah simbol epsilon. Ini tadi juga dicatat bagi yang nggak tahu. Tadi tak hingga. Ini adalah simbol epsilon. Di mana bilangan real epsilon itu lebih dari 0. Berarti nanti terdapat juga bilangan aslinya, yaitu K sama dengan K epsilon. Banyak notasi-notasi di limit barisan, perhatikan. Sehingga untuk setiap bilangan asli, jadi setiap bilangan aslinya, N lebih dari atau sama dengan K, berlaku untuk notasi XN. Simbol apakah ini? Elemen atau anggota ya, dibacanya ya. Di sini merupakan XN merupakan anggota dari V epsilon X. Jadi perhatikan, bilangan asli N lebih besar sama dengan K itu berlaku jika XN merupakan anggota V epsilon dari X. Jadi jika suatu barisan mempunyai limit, maka dikatakan barisan tersebut konvergen. Kalau barisan tersebut mempunyai limit. Tapi jika tidak mempunyai limit, ya, tidak mempunyai limit, itu dikatakan divergen, yang harus digarisbawahi. Oke, selanjutnya. Dengan mengingat definisi di sini, mutlak suatu bilangan dan definisinya adalah V epsilon X, maka V epsilon dibuktikan dengan karakteristik barisan konvergennya. Jadi menggunakan teorema dari barisan konvergen. Jika diberikan barisan bilangan real X-nya itu sama dengan XN, dan X itu merupakan anggota simbol apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah bilangan real. Berarti, jika diberikan barisan bilangan real X sama dengan XN, dan X merupakan anggota dari bilangan real, maka menggunakan ekivalen. Yang pertama, yang pertama adalah X konvergen ke X. Selanjutnya, yang berlaku seperti yang tadi, untuk persekitaran titik X-nya, bilangan asli N lebih dari K, yang berlaku adalah notasi ini.
Oke, selanjutnya untuk setiap bilangan real yang epsilonnya lebih dari 0, di sini untuk lebih dari 0, berarti untuk bilangan aslinya K sama dengan K epsilon. Jadi di sini untuk setiap N lebih besar sama dengan K, maka yang berlaku adalah notasi ini. Atau bisa digambarkan seperti ini. Ada titik, di mana titik ini adalah X. Maaf kalau tulisan ibu agak jelek. X, dan di sini ada X dikurang epsilon. Ini epsilon ya, maaf ya, angkanya seperti itu. Oke, dan di sini ada X plus epsilon. Nah, seperti ini. Berarti X ini di antara X min epsilon dan X plus epsilon. Oke, sampai sini paham? Kita banyak notasi-notasi ya, jadi nanti kalau notasinya agak jelimet, nanti kalian pahami aja dulu. Kalau misalkan contoh atau soal dari ibu agak susah, nanti ibu bantu jelaskan ya. Oke, pelan-pelan aja untuk dipahami. Oke, selanjutnya, untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan aslinya, yaitu K sama dengan K epsilon. Di mana untuk setiap N lebih besar sama dengan K, maka inilah yang berlaku. Xn sama dengan X kurang dari epsilon. Berarti dia kurang dari epsilon. Kalau yang tadi kan perbandingannya, kalau ini hanya Xn min X-nya. Ini untuk pernyataan yang menentukan menggunakan ekuivalen. Nah, kita masuk untuk teorema ketunggalan limit. Di mana di sini bahwa kalau baris konvergen itu dinamakan dengan limit tunggal. Ya, limit tunggal. Di sini berarti kalau konvergen hanya memiliki satu limit. Berarti kalau masuk konvergen dia memiliki satu limit. Berarti kalau divergen, ini konvergen. Kalau divergen berarti dia tidak mempunyai limit. Ingat, kalau konvergen dia memiliki satu limit, kalau divergen dia tidak mempunyai limit. Ya. Dan kalau barisan konvergen dinamakan dengan limit tunggal. Limit tunggal. Selanjutnya, diberikan sembarang bilangan epsilon lebih dari 0. Maka, terdapat bilangan K1 dan K2, jadi kita buat permisalan di sini, contohnya K1 dan K2, kita buat sederhanakan. Nah, karena kita pakainya juga X1 dan X2. Ya, X1 dan X2. Oke. Karena di sini kita masukkan X-nya itu lebih dari 2 atau X-nya sama dengan 2, maka kita dapat menuliskan epsilon per 2. Jadi yang pertama Xn min X1 kurang dari epsilon per 2 untuk yang N lebih dari sama dengan 1. Jika N lebih dari sama dengan 2, K2, maka operator yang berubah hanya X2. Tapi nilainya sama. Ini nilainya sama. Nah, di sini berarti dipilih K itu maksimalnya adalah Q1 dan Q2. Nilai dari Q1 dan Q2. Berarti diperoleh K merupakan bilangan asli dengan K lebih besar sama dengan K1 dan K lebih besar sama dengan K2. Karena nilainya sama, maksimal. Nah, karena sama, berarti kita masukkan untuk jika N adalah sembarang bilangan asli, N kurang dari N lebih besar sama dengan K, maka
kita masukkan. Untuk yang K1 ini, K2 ini, kita masukkan sesuai dengan yang di depan. Ini K1-nya, ini adalah K2-nya. Kita masukkan. Karena nilainya juga sama, yaitu epsilon per 2, berarti dari nilai xn min x1 ditambah xn min x2 kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Ini sama ya, sama seperti depan juga. Ini sama. Itu sama dengan epsilon nilainya. Berarti untuk sembarang bilangan real dengan epsilon lebih dari 0 diperoleh adalah 0 kurang dari x1 dikurang x2 kurang dari epsilon. Di mana akibatnya x1 dikurang x2 sama dengan sama dengan 0 karena dia sama nilainya. Yang hanya dipenuhi oleh x1 dikurang x2 atau x1 sama dengan x1. Ini hasilnya. Ini belum menggunakan angka, ini masih menggunakan bahasanya masih apa? Kayak rumus lah. Tapi ada penyelesaiannya. Karena sama, untuk K1 dan K2-nya, maka penjumlahannya juga sama, hasilnya adalah epsilon. Berarti, hasil akhirnya berarti X1 min X2 adalah 0. Untuk contoh barisan, perhatikan di sini. Barisan X sama dengan Xn sama dengan 1 per N apabila konvergen dengan limit X sama dengan 0. Limit X sama dengan 0. Buktinya, kita bisa lihat dulu. Ini epsilon. Yang pertama kita cari dulu, yaitu epsilon anggota dari R. Itu sama artinya dengan epsilon lebih besar sama dengan 0. Untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kita cari K-nya. Kita cari K. Selanjutnya, menggunakan rumus Xn dikurang X kurang dari epsilon. Menggunakan rumus ini. Mencari analisis pendahuluan. Diketahui yang pertama kali. Xn-nya sama dengan berapa nilai Xn-nya? 1 per N. X-nya sama dengan X-nya adalah 0. Kita masukkan menggunakan rumus yang ada selanjutnya. Xn per X. Berarti Xn-nya berapa? 1 per N. Dikurang X-nya berapa? Dikurang berapa? Dikurang 0. Hasilnya adalah 1 per N. Berarti kalau dikeluarkan menjadi 1 per N. Agar 1 per N kurang dari epsilon, maka haruslah N-nya lebih dari 1 per N. Berarti N-nya ini harus lebih dari 1 per N. Bagaimana kita membuktikannya? Perhatikan di sini. Diberikan sembarang bilangan real, epsilon lebih dari 0. Kita pilih K sama dengan K epsilon, bilangan asli terkecilnya adalah 1 per N. Diperoleh K, anggota dari simbol ini disebut apa? Simbol N ini disebut apa? Ada yang tahu?
Oke, simbol itu disebut bilangan asli. Ya. Tolong dibuat catatan tadi simbol-simbol yang sudah Ibu jelaskan. N di sini disebut bilangan asli. Berarti diperoleh K anggota dari N atau bilangan asli dan K lebih dari 1 per epsilon atau 1 per K kurang dari epsilon. Nah, ini untuk pernyataan notasinya. Jadi, jika N sembarang bilangan asli dengan nilai N lebih dari sama dengan K, maka berarti notasi inilah yang muncul. 1 per N kurang dari sama dengan 1 per K kurang dari epsilon. Oke, maka akibat yang muncul dengan rumus yang sama, Xn, yaitu 1 per N, dan X-nya itu adalah 0, ya, X-nya itu adalah 0, maka sama dengan 1 per N, itu sama dengan 1 per N kurang dari epsilon. Ini yang akan muncul. Berarti jadi terbukti bahwa limit 1 per N sama dengan 0. Karena X-nya adalah 0. Oke? Ibu lanjut? Oke, selanjutnya, nah, kita masuk untuk kekontinuan fungsi. Jangan makin pusing ya. Dibuat santai aja ya. Nanti kalau Ibu nggak ngasih contoh, nggak usah pusing-pusing. Ibu nggak ngasih tugas yang buat ngitung-ngitung, nggak usah pusing-pusing. Cukup kalian pahami. Pasti kalau Ibu kasih soal, Ibu jelaskan kok. Ya. Oke, Ibu lanjut ya. Untuk kekontinuan fungsi. Oke, selanjutnya. Fungsi fx dikatakan kontinu di sini ya. Pada suatu titik x sama dengan a jika, nah berarti ada kata jika. Kalau kita menentukan fungsi fx dikatakan kontinu. Dimana jika fa-nya ada. Nanti Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan fa-nya ada. Limit fx-nya untuk x mendekati a itu ada. Yang ketiga, limit fx untuk x mendekati a itu sama dengan nilai fa. Berarti dua ini sama untuk syarat yang ketiga. 3 syarat inilah untuk menentukan fungsi fx itu dikatakan kontinu. Kalau tidak terpenuhi berarti bukan termasuk kontinu. Perhatikan. Jika paling kurang salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka f dikatakan tidak kontinu di x sama dengan 0. Perhatikan lingkaran kosong. Berarti ingat untuk pertemuan keempat, lingkaran penuh dan lingkaran kosong. Kalau lingkaran kosong berarti menyatakan tidak. Betul sekali, tidak terdefinisi. Itulah jawabannya. Kalau tidak terdefinisi, maka dia dituliskan adalah FA-nya tidak ada. Karena dia tidak terdefinisi, maka FA-nya tidak ada. Maka dapat dituliskan F tidak kontinu di X sama dengan A. Itu yang dimaksud dari FA ada dan FA tidak ada. Kalau ada dia terdefinisi, kalau tidak ada dia tidak terdefinisi. Selanjutnya, yang kedua, karena limit kiri L1, ini limit kiri, dengan limit kanan adalah L2, limit kanannya, ya. Nah, dari gambar ini, apakah dia mempunyai limit? Apakah dia mempunyai limit di X sama dengan A? Sedangkan kalau kita lihat, tidak ya, karena kita lihat di L1 atau limit kiri, dia
bahasanya tidak terdefinisikan. Atau di L2 dia terdefinisikan. Tetapi dia tidak mempunyai limit. Nah, maka berarti fungsi f(x) tidak kontinu di x sama dengan 2. Untuk yang fungsi yang kedua itu adalah limit f(x)-nya ada untuk x sama dengan untuk x menuju ke a. Itu dia tidak ada. Dari x menuju ke a-nya. Dia tidak ada. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga. Untuk yang ketiga, perhatikan. Untuk fa-nya, ada nggak yang terdefinisi? Ada nggak yang terdefinisi dari grafik ini? Lihat lingkaran. Ada nggak? Oke, berarti fa-nya ada. Oke, ada ya. Selanjutnya, untuk limit f(x) untuk x menuju a, apakah ada? Ada ya. Ini ada kiri dan kanan, dia menuju a. Berarti untuk limit f(x) untuk x mendekati a, ada ya. Oke, tapi nilai fungsi tidak sama dengan limit fungsi. Perhatikan, fa nilainya itu tidak sama dengan limit fungsinya. Berarti untuk yang ketiga, nilai ini tidak sama. Berarti apakah dia dikatakan kontinu? Tidak ya, karena dia memiliki nilai limit fungsi yang berbeda. Tapi beda arti untuk yang keempat. Untuk fa-nya ada. Untuk limit f(x) untuk x mendekati a-nya ada. Selanjutnya, karena limit fungsinya ini sama, apakah pernyataan ketiga bisa dianggap benar? Bisa? Karena dia mempunyai limitnya sama, fa, dan limit f(x) untuk x mendekati a-nya sama. Berarti pernyataan untuk sifat yang ketiga benar? Ya, benar. Berarti karena tiganya ada, berarti untuk fungsi f(x) termasuk nilainya adalah termasuk, ingat yang di depan, jika 3 dia lengkap tiga-tiganya, maka fungsi f(x)-nya dikatakan kontinu. Berarti apakah pernyataan nomor 4 termasuk kontinu? Termasuk? Iya, termasuk ya, karena dia memenuhi 3 syarat tersebut. Ya, fungsi f(x) kontinu di x sama dengan a. Oke, letak kontinunya terhapus. Jadi letak kontinu kasus 1 bisa dihapus dengan cara mendefinisikan nilai fungsi titik tersebut atau limit fungsinya. Nah, ini sudah dibuktikan untuk kekontinuan fungsi. Selanjutnya ada contoh. Perhatikan, ada 3 contoh. Periksa apakah fungsi berikut kontinu di x sama dengan 2, jika tidak, sebutkan alasannya.
Berarti kita harus membuktikan dia kontinu di X kuadrat, di X sama dengan 2, dan di sini jika tidak, sebutkan alasannya. Oke, ada 3. Ada 3. Di sini berarti dia memiliki banyak aturan. Ini hanya satu aturan, ini memiliki banyak aturan. A, B, dan C. Kita bahas satu-satu. Contoh yang pertama itu adalah A. Fx, x kuadrat min 4 per x min 2. Fungsi tidak terdefinisi di x sama dengan 2. Bentuknya adalah 0 per 0 tak tentu. Kenapa bisa 0 per 0, Bu? X sama dengan 2. Berarti kita masukkan ke dalam sini. 2 pangkat 2 dikurang 4 per berapa? 2 min 2. Berapa hasilnya? 0 per 0. Apa yang dimaksud dengan 0 per 0? Apa tadi yang dimaksud? Ya, tak tentu 0 per 0 itu. Di bawah ada, Bu. Oh iya, ada. Nah, karena 0 per 0, maka fungsi fx-nya tidak kontinu di x sama dengan 2 untuk yang A. Dimana jangan lupa, x sama dengan, x tidak sama dengan 0, atau x tidak sama dengan 2. Ya, maka hasilnya adalah tidak kontinu. Selanjutnya, untuk nomor 2 yang B. Nah, di sini banyak aturan ya, ada 2 aturan di sini. Oke, kita masukkan yang pertama. Karena ini tadi adalah dia termasuk 3 ya, paling tingginya 3, dan dia x-nya sama dengan 2, berarti kita masukkan. Berarti fungsinya 2 sama dengan 3. Berarti dapat kita tulis lagi di bawahnya, limit x kuadrat per 4 per x min 2 untuk x mendekati 2. Ya, ini kita sederhanakan bentuknya, kita sederhanakan. Lalu ada yang sama, penyebut dan pembilang. Berapa? Ada berapa? Yang mana? Oke, x min 2. Berarti x min 2 hilang ya. Berarti sisanya hanya limit x plus 2 untuk x mendekati 2. Hasilnya kenapa 4? Oke, karena x-nya adalah 2, berarti 2 tambah 2 adalah 4. Oke, sekarang karena kita sudah tahu, ya, karena kita sudah tahu bawah dan atasnya adalah 3 dan 4, ya, untuk nilai limitnya. Sekarang berarti limit fx-nya untuk x mendekati 2, yang ini tadi hasilnya adalah 4. Dan f2 hasilnya adalah berapa? Untuk fungsi yang kedua hasilnya adalah 3, yang ini ya. Ini ya. Kita cari satu-satu tadi. Nah, untuk yang atas ini limit fx untuk x mendekati 2 hasilnya itu adalah 4. Kita tulis 4. Berarti untuk f fungsi kedua atau fungsinya 2 adalah 3. Apakah sama 4 dan 3? Tidak sama dengan. Karena limit tidak sama dengan nilai fungsi, maka fx-nya tidak kontinu di x sama dengan 2. Ya, jawabnya seperti ini ya kalau ada pertanyaan seperti ini.
Oke, sampai sini paham? Oke, selanjutnya, nah kita masuk untuk ke contoh yang ketiga. Di sini juga memiliki dua aturan, di mana kita masukkan aturannya adalah F-nya adalah yang paling tinggi yaitu 2 atau sama dengan 2. Berarti di sini F-nya adalah 2. Kita masukkan untuk yang sesuai dengan notasi yang kedua dulu. Ini. Berarti X pangkat 2 sama dengan, kalau F-nya 2, berapa? 4. 4 dikurang 3. 4 dikurang 1. 3. Berarti hasil dari F2 atau fungsi 2 adalah 3. Ya. Sekarang kita masukkan untuk limit kiri dan limit kanan. Menggunakan yang aturan pertama. Untuk X-nya kita masukkan 2. Untuk yang kiri itu aturan pertama, untuk yang kanan itu adalah aturan kedua. Berarti kalau X-nya diganti 2, untuk aturan pertamanya, berarti X-nya adalah X-nya adalah 2. 2 ditambah 1. 3. Selanjutnya, untuk sebelah kanan, si plus ini. Untuk aturan yang kedua, X-nya diganti 2. Menggunakan X kuadrat ditambah 1. X-nya menjadi 4 ditambah 1. Kenapa hasilnya 3? X kuadrat min 1? Ya, betul sekali. X kuadrat min 1. Karena dia menggunakan notasi yang berarti operatornya berubah menjadi min. Siapa yang tadi? Lutfi ya? Atau siapa tadi yang membenarkan operator? Oke, Lutfi. 2 pangkat 2, 4. 4 kurang 1. Berarti punya ibu nggak salah yang 3. Cuman salahnya di operator yang menjumlahkan menghasilkan 3. Ya? Oke, terima kasih Lutfi. Oke, selanjutnya. Berarti dari limit fx-nya untuk x mendekati 2 sama dengan fungsi 2. Karena semua syarat terpenuhi, 3, 3, 3. Kiri kanan, oke, hasilnya 3, fungsinya juga hasilnya 3. Berarti termasuk ya, continue. Oke, sampai sini paham? Jangan lupa kalau dapat soal-soal seperti ini diperhatikan ya. Oke, Ibu nggak bakal kasih soal jauh-jauh dari contohnya Ibu. Oke, selanjutnya, continue kiri dan continue kanan. Berarti ada min dan ada plus. Dimana kalau kiri dia min, kalau kanan adalah plus. Ini yang berubah. Fungsi fx continue di x a jika continue kiri dan continue di x sama dengan a. Kita tadi di pertemuan 4 sudah bahas ya, continue kiri dan continue kanan sama dengan limit kiri dan limit kanan. Oke? Nah, sini ada contoh. Tentukan konstanta A agar fungsi ini terdefinisikan. Continue di X sama dengan 2. Caranya penyelesaiannya. Agar fx continue di X sama dengan 2 harusnya kalau kita masukkan aturan yang pertama dan aturan yang kedua,
tuh ke dalam sini. Ini aturan pertama, limit x tambah a, ax kuadrat min 1, ax kuadrat. A-nya itu kalau di sini x-nya itu diganti 2. X-nya itu diganti 2. Di sini juga limitnya x-nya itu diganti 2. Keluarlah 2 plus a sama dengan 4a min 1. Ini tadi 2 pangkat 2 itu 4, 4a min 1. Tulisannya ini, turun ke sini. Karena ini limitnya x-nya jadi 2, berarti 2 plus ditambahkan a di sini. 2 plus a sama dengan 4a min 1. Berarti kalau 4a dikurang a adalah min 3a. 2 ditambah min 1. 2 ditambah min 1. Berapa? Yang a dijadikan 1, yang bukan a dijadikan 1. Min 3. Berarti min 3, a sama dengan min 3 per min 3, atau a sama dengan min 3 dikurang min 3, itu adalah hasilnya 1 per min 3. Sini, bukan a kurang. Berarti hasilnya adalah 1. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, agar fx kontinu di x, harusnya f kontinu kanan di x sama dengan 2. Kalau tadi kiri, kalau sekarang kanan. Menggunakan f-nya sama dengan 2, berarti a-nya diganti, a-nya tetap 2 pangkat 2 jadinya 4. A-nya dipindahkan, dikurangkan 1. 4a min 1. Selanjutnya, untuk yang kedua, limit ax-nya pangkat 2. Untuk x mendekati 2 dikurang 1. Berarti x-nya 2, berarti berarti x pangkat 2-nya adalah ya, 4. X pangkat 2 kan X-nya diganti 2. 2 pangkat 2 kan 4. Pindahkan A-nya, lalu min 1. Sama kan? Berarti dia hitungannya selalu dipenuhi atau sesuai. Nah, untuk penyelesaian kontinu kiri dan kontinu kanan begitu, hasilnya sama, maka dia dinyatakan sesuai. Oke, untuk pertemuan keempat dan kelima sudah selesai Ibu bahas. Pertemuan keempat, tugasnya adalah berkelompok. Buat makalah, seperti kemarin, tugas ketiga. Kelompoknya Ibu tidak mengatur siapa, terserah kalian. Jadi nanti tugasnya disubmit di Skalsa, ya. Semuanya harus submit, tidak salah satu. Oke, ada yang ditanyakan? Untuk minggu depan berarti kita materinya yaitu derivatif. Ada 2 kali pertemuan lagi sebelum UTS.